Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala washabihi ajma'in. Baik, perkenalkan nama saya di sini Rendi Rahman Sidik, NPM 1921010248, kelas D Hukum Keluarga Islam. Saya membuat video ini untuk melaksanakan salah satu tugas UTS dalam mata kuliah Bantuan Hukum dan Advokasi, yang mana dosen pembimbingnya Bapak Hasanuddin Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang catatan kritis terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang ada di Indonesia. Sebelum kita mengkritisi bantuan hukum yang ada di Indonesia, maka yang perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan bantuan hukum. Sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jelaskan tentang bantuan hukum itu apa. Ada 3 yang mencakup tentang bantuan hukum. Salah satunya yaitu bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Itu salah satunya. Dan seterusnya, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia ini sudah baik ataukah belum. Nah, mengutip dari apa yang disampaikan hasil konferensi pers antara Ibu Ratna Bata Ramunti selaku Ketua LBH yang dihadiri 100 organisasi bantuan hukum seluruh Indonesia, mengatakan ada 2 permasalahan bantuan hukum yang ada di Indonesia ini. Yang pertama yaitu kurangnya pendidikan bantuan hukum yang harusnya ada di semua perguruan tinggi, tapi untuk sekarang malah masif, ujar dia. Yang kedua, permasalahan bantuan hukum yaitu minimnya anggaran biaya, di mana anggaran biaya bantuan hukum senilai 53 miliar, di mana bantuan 53 miliar ini kita ketahui bahwa tidak sebanding dengan program bantuan hukum yang dikhususkan untuk masyarakat miskin. Nah, seharusnya bantuan harus sesuai dengan anggaran yang sepadan seperti anggaran pendidikan, kesehatan, APBN dan APBD. Itu udah permasalahan yang ada yang dikatakan oleh Ketua LBH. Selanjutnya bisa kita tarik kesimpulan bahwa selama ini pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan di Indonesia belum sepenuhnya menyentuh pada lapisan setiap individu atau kelompok masyarakat yang tidak mampu. Berdasarkan catatan Konferensi Nasional Bantuan Hukum disingkat KNBH, kebijakan bantuan hukum saat ini belum menjangkau dan meluas pada perwujudan akses keadilan yang menyentuh baik dari sisi jumlah dan persebaran pemberian layanan bantuan hukum tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan terlebih agar bantuan hukum ini mencapai kepada seluruh lapisan masyarakat, karena bantuan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Konstitusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.